keluar maghrib banyak setan. Ibu kalian pasti pernah bilang begitu juga kan? Kali ini topik itulah yang ingin saya angkat di cerita ini. Karena sebenarnya dari segi apapun dijelaskan kalau setan dan jin memulai aktivitas mereka itu ketika senja atau matahari terbenam. Sore itu dengan santainya aku duduk di teras rumah sambil membaca komik Jepang kesukaanku. Biasanya kalau sudah bersantai begini, aku selalu lupa waktu. Untuk itulah aku memilih waktu sore untuk jadi jam santaiku. Karena di waktu ini aku tidak akan lupa waktu. Azan maghrib akan berkumandang dan aku pun sudah pasti segera masuk seperti orang pada umumnya. Aku sendiri biasa dipanggil Nata atau kependekan dari Natasha, sambil ditemani musik yang berasal dari earphone-ku. Aku membuka tiap-tiap lembar dari komik yang sedang aku baca ini. Sekitar 1,5 jam aku duduk. Bapakku kemudian datang dan menyuruhku masuk karena waktu itu sudah menunjukkan pukul jam 6 sore. Saat itu sudah banyak orang yang berangkat ke masjid. Bacaan-bacaan sholawat juga sudah terdengar. Tinggal menunggu waktu maghrib tiba saja. Aku pun masuk dan mengambil air wudhu untuk segera melaksanakan sholat maghrib di rumah. Karena aku sholat sendiri, terkadang sholatku itu lebih cepat dengan yang di masjid. Jadi ketika yang di masjid masih sholat, aku sudah selesai. Setelah selesai sholat, Bapak memintaku untuk membeli permen di warung. Karena adikku yang masih berusia sekitar 4 tahun itu tidak mau makan kalau tidak dikasih permen dulu. Sebut saja nama adikku itu Raffi. Rese banget sih Raffi. Jadi aku kan yang disuruh beli. Ucapku yang menggerutu karena kesal. Karena sebenarnya aku mau lanjut baca komik itu. Gak lama aku pun meminta uang pada bapak untuk membeli permen itu sekarang juga. Masih maghrib, kata bapak kepadaku. Gak apa-apa pak, sekarang saja. Karena aku memaksa, bapak pun memberikan uang dan membiarkanku pergi untuk membeli permen itu ke warung. Akhirnya, di suasana yang masih maghrib itu, aku berangkat ke warung. Saat itu, langit saja masih warna keungu-unguan dan suara doa-doa masih terdengar dari masjid. Keadaan sekitar juga sudah sepi. Hanya aku yang berjalan sendirian. Jarak dari rumah ke warung sebenarnya dekat. Cuma yang jadi masalah itu, aku harus melewati jalan yang berputar untuk sampai ke sana. Jadi, aku yang memang sudah biasa lewat sana pun berjalan dengan santainya. Selama perjalanan ke warung, aku harus melewati sebuah tempat yang bisa dibilang lumayan seram. Tempat itu adalah
sebuah pekarangan yang ada pohon rambutan besar yang keberadaannya sudah ada sejak aku masih kecil. Malah mungkin lebih tua dariku umur dari pohon rambutan itu. Pokoknya sudah lama sekali. Setiap kali lewat situ, aku tidak pernah mau menoleh, saking takutnya. Singkat cerita, saat aku lewat tempat itu, aku tidak menoleh kemana-mana. Pandanganku hanya lurus ke jalan menuju warung. Beberapa saat kemudian, aku pun sampai di warung. Aku membeli permen yang biasa dimakan oleh adikku, Raffi. Harganya sih tidak mahal. Dengan uang Rp1.000, kira-kira aku bisa bawa 7 biji permen itu. Karena mumpung sudah ada di sana, aku juga sekalian membeli beberapa makanan yang aku suka. Sampai akhirnya aku selesai dan segera berjalan pulang. Masih dengan suasana maghrib yang kental. Sambil jalan, aku juga memakan satu permen punya Raffi. Dan karena memang sudah jalannya, kali ini aku harus melewati pohon rambutan itu lagi. Dengan cara seperti biasa, aku berjalan tanpa melihat ke arah pohon. Tapi entah kenapa kali ini berbeda. Aku mendengar dengan jelas sekali ada suara dari atas pohon rambutan itu. Suara itu mirip dengan suara orang yang sedang bersenandung. Aku tidak berpikir apa-apa. Aku pikir, mana ada setan bisa bersenandung? Paling juga teman aku, ucapku dalam hati. Teman aku sendiri itu adalah tetanggaku, anak kecil sekitar 7 tahun yang memang suka bermain denganku kalau sedang bosan. Jadi, aku pun menatap ke atas, berharap itu temanku yang akan segera aku bawa pulang. Tapi setelah lihat ke atas, ternyata itu bukan temanku. Ternyata aku lihat ada sosok perempuan memakai pakaian putih lusuh sedang duduk di batang pohon rambutan itu. Aku tidak bisa melihat dengan jelas, cuman yang aku perhatikan rambutnya panjang, hampir menutupi sebagian dari mukanya. Dan aku lihat rambutnya tertebak oleh angin. Akhirnya aku bisa melihat sebagian dari mukanya. Terlihat matanya yang putih tanpa ada hitamnya, pucat, dan terlihat juga dia menyeringai dengan gigi-gigi runcingnya yang sangat mengerikan. Mirip dengan sosok apa itu? Tapi ini jauh lebih menyeramkan. Aku pun terpaku menatap sosok itu. Kemudian ia mengeluarkan lidahnya yang panjang seperti ular. Di titik ini barulah aku sadar. Ternyata sosok itu bukan manusia. Bodohnya aku, bukannya lari ke rumah, aku malah lari
ke arah warung lagi. Jadi, aku tidak berani melewati sosok itu dan memilih untuk putar balik ke warung. Aku lari sekencang-kencangnya dan sampailah di warung itu tadi. Tidak ada yang tanya aku kenapa, karena saat itu masih sepi juga. Jadi aku duduk di teras warung itu dengan keringat yang mengucur deras. Aku ingin menangis tapi malu. Tapi aku ketakutan setengah mati. Aku sudah sering lewat situ. Memang seram tempatnya. Tapi setiap kali lewat pohon itu tidak pernah terjadi apa-apa. Bahkan saat aku pulang tengah malam pun, aku tidak pernah melihat yang seperti itu. Baru kali ini saja aku ketakutan lewat pohon itu. Namun beruntungnya aku baru ingat kalau warung itu juga dekat dengan masjid. Jadi tak lama para jamaah sholat maghrib pun bubar. Aku menunggu mereka. Barangkali ada yang searah denganku. Karena saat itu aku tidak berani untuk jalan sendirian. Akhirnya ada 3 orang tetanggaku yang baru pulang dari masjid. Aku pun lega. Jalanan akan terasa ramai dengan mereka. "Dari warung, Nat?" tanya salah satu tetanggaku yang seorang bapak-bapak parubaya. "Iya, si Rapi minta permen maghrib-maghrib gini," jawabku dengan suara yang gemetaran. Kami pun lanjut untuk berjalan. Setelah beberapa langkah, pohon rambutan itu mulai kelihatan. Dari kejauhan, aku tidak melihat sosok itu. Aman, pikirku dalam hati. Aku terus melangkah di belakang para bapak-bapak ini. Sampai akhirnya kami persis berada di dekat pohon itu. Sumpah, aku tidak mau menengok kemanapun. Malah, kali ini aku jalan menunduk, enggan rasanya untuk melihat ke area sekitar. Tapi tidak tahu kenapa, ingin rasanya aku menoleh ke samping arah pohon rambutan itu. Aku dan lain-lain untuk mengalihkan perasaan takut itu. Tapi tetap saja rasanya ingin sekali menoleh ke arah pohon rambutan itu. Sampai akhirnya aku tidak tahan. Aku pun menoleh ke pohon rambutan itu. Apa yang aku lihat? Aku lihat sosok perempuan dengan baju putih lusuh itu, dan kali ini dia sudah ada di bawah, tidak duduk di batang pohon rambutan itu. Dan yang membuat aku merinding adalah posisinya. Sosok itu tidak berdiri dengan kaki, tapi ia melayang, tidak menyentuh tanah. Matanya melotot ke arahku sambil terus memamerkan lidah panjangnya yang menjulur. Karena tidak tahan untuk menahan rasa takutku lagi, aku berteriak dan langsung menerobos ke 3 orang bapak-bapak yang ada di depanku itu. Aku berlari secepat mungkin ke rumah sambil menangis. Terus berlari bahkan sampai sandalku putus. Aku tidak peduli, yang penting bisa cepat-cepat sampai di rumah.
aku sampai di rumah dengan keadaan menangis ketakutan. Bapakku langsung keluar dan menanyaiku. Tapi aku tidak bisa menjawab serta terus menangis. Aku pun dibawa masuk ke rumah, tapi tetap saja aku terus menangis. Aku yang sudah palang ketakutan setengah mati masuk kamar sekitar selesai isya dan langsung tidur sampai keesokan paginya. Dan di pagi hari itu aku jatuh sakit selama 2 hari. Dan setelah sembuh, aku baru bisa cerita ke bapak mengenai kejadian waktu itu. Karena kejadian itu juga, aku pun menjadi ada rasa trauma. Aku tidak pernah lagi keluar di waktu maghrib. Dulu, waktu kecil, bapak juga sering menakut-nakutiku kalau setiap maghrib, bahwa itu waktunya setan dan jin berkeliaran. Dan sekarang aku mempercayai omongan bapak itu. Kita benar-benar berdampingan sama mereka, makhluk tak kasat mata. Dan masih banyak hal di luar nalar yang mungkin belum bisa dipecahkan secara logika. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita seram lainnya hanya di Jurnal Horor. Salam horor.